Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang sistem koordinat. Coba kita lihat ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, itu posisi titik pada bidang koordinat. Nah, posisi titik pada bidang koordinat itu yang pertama kita mempelajari cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar bidang koordinat. Ya, di sini ada yang sumbu mendatar ada A, B, C, D, E, F, G sampai L, dan yang sumbu tegak ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Nah, ini dinamakan bidang koordinat. Bidang koordinat yaitu bidang yang terdiri dari dua sumbu. Terus coba kita lihat posisi ada hotel, pasar, bank, sekolah, kantor, pos. Nah, lihat di sini posisi hotel. Posisi hotel itu terletak di koordinat berapa? Yang pertama kalian lihat adalah sumbu mendatarnya dahulu. Sumbu mendatarnya yaitu C. Nah, lalu sumbu tegaknya yaitu 5. Berarti hotel terletak pada koordinat C, 5. Betul ya. Lalu yang kedua ada bank. Bank terletak pada koordinat sumbu mendatarnya di sini ada apa nih? F. Dan sumbu tegaknya itu 5. Nah, berarti koordinat bank yaitu F, 5. Ya, ini benar ya. Lalu ada pasar. Pasar sumbu mendatarnya yaitu sumbu apa? F. Sumbu tegaknya 10. Berarti F 10. Ini benar. Terus kantor pos. Kantor pos itu sumbu mendatarnya itu J. Dan sumbu tegaknya 3. Berarti koordinatnya adalah J, 3. Benar. Sekolah sumbu mendatarnya adalah J. Dan sumbu tegaknya 9. Berarti J, 9. Betul ya. Berarti ini cara menentukan membaca posisi pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat itu ada yang khusus nih, namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius berarti yang menemukan adalah siapa? Bapak Kartesius. Nah, coba kalian cari nanti di Google atau di Wikipedia tentang Kartesius ini. Terus, nah ini bentuk koordinat Kartesius adalah seperti ini. Terdiri dari dua sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar dinamakan sumbu X dan sumbu tegak dinamakan sumbu Y. Nah, coba bisa dilihat di sini sumbu mendatarnya ada titik tengahnya. Titik tengah itu titik 0. Nah, kalau di kanan 0 itu positif angkanya. Nah, kalau di sebelah kiri 0 itu negatif. Dan lihat sumbu tegaknya. Sumbu tegaknya juga kalau di atas 0 itu positif. Nah, kalau di bawah 0 itu negatif ya. Perlu diingat. Oke. Lanjut. Nah, koordinat Kartesius ini juga dibagi ke dalam beberapa kuadran. Kuadran itu wilayah. Yang pertama ada kuadran 1, adanya di sebelah kanan ya. Terus ada kuadran 2, adanya di sebelah kiri atas. Kuadran 3 adanya di sebelah kiri bawah. Dan kuadran 4 adanya di sebelah kanan bawah. Nah, koordinat Kartesius disajikan dalam pasangan X, Y. Berarti nanti yang disebut itu sumbu X-nya dahulu, baru sumbu Y-nya. Nah, sumbu X itu disebut absis
dan sumbu Y adalah ordinat. Coba kalau kita misalkan kita ambil satu titik di mana ya, di sini. Kelihatan? Ya, di sini berarti titiknya X, Y. Nah, sumbu X-nya di sini berapa? Sini ya. Sumbu X-nya itu min 3. Sumbu Y-nya berapa? 2. Berarti titiknya adalah, misalkan ini titik A. Titik A itu min 3,2. Adanya di kuadran berapa? Kuadran 2. Terus kalau kita mau titik B, kita mau buat titik B itu misalkan di 6, min 5. Berarti adanya di mana? Nah, berarti di sini X, kan di sini Y. X-nya 6. Berarti adanya di mana? Di sini. Y-nya 5, min 5. Berarti adanya di sini. Nah, tengah-tengahnya berarti perpotongannya di mana? Di sini. Nah, disinilah titik B, berarti berapa? 6, min 5. Berarti titik B ini adanya di kuadran 4. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membacanya kayak gimana? Coba kita lihat poin A. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Titik 0,0 adanya di mana? Titik 0,0 adanya di tengah-tengah. Sini. Terus, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, arah ke atas atau ke bawah. Nah, coba kita lihat yang pertama ada titik A. Titik A adanya di sini. Itu jarak dari sumbu X itu ada berapa langkah dia? 5 satuan ke kanan, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Terus jarak ini sini kan. Jarak dari sumbu Y-nya berarti berapa? 2 ya, 1, 2. Benar. Nah, benar. Itu adalah titik A. Koordinatnya berarti X, Y, yaitu 5,2. Nah, terletaknya di kuadran berapa? Di kuadran 1. Kita namakan 1, 2, 3, 4. Sekarang titik yang B. Titik B berarti dari sumbu X-nya berapa jaraknya? 3 satuan ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti min. Ke kiri, ditulis ke kiri. Terus jarak dari sumbu Y-nya 2 satuan. Ke atas berarti tetap ya. Berarti koordinatnya kalau ke kiri berarti min 3,2. Nah, kuadrannya berarti kuadran 2. Terus titik C. Titik C itu sumbu X-nya berapa langkah? 5. Sini kan. 5 langkah, 5 satuan ke kiri. Terus berapa satuan ke bawah? 3 ya. 3 satuan ke bawah. Jadinya titiknya ada di titik berapa? Min 5, min 3. Min 5, min 3 itu ada di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, sekarang titik D. Titik D itu 4 langkah, 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah.
Nah, berarti titik D ini koordinatnya adalah 4, min 4 atau 3? 3 ya, harusnya ini 3. Berarti ini 3, min 4. Min 3, min 4. Nah, ini adanya di kuadran berapa? Adanya di kuadran 4. Lanjut yaitu jarak tempat terhadap garis sumbu. Kalau tadi terhadap titik, sekarang terhadap garis sumbu. Garis sumbu itu ada sumbu X dan sumbu Y yang ke atas. Nah, sumbu X sama sumbu Y. Coba kita lihat informasi yang diperoleh dari koordinat kartesiusnya. Yang pertama, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. SMP Negeri 1 adanya di mana? Di sini. SMP Negeri 1 itu berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Jalan X adanya di mana? Di sini kan, mendatar. Nah, beda sama yang tadi terhadap titik. Kalau ini terhadap sumbu. Kalau terhadap sumbu berarti dia jarak terhadap sumbu X-nya adalah yang ke atas. Nah, sebesar berapa satuan? 3 satuan. Terus, kalau yang terhadap sumbu sumbu Y, berarti yang ke samping nih. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa satuan? 5 satuan. Terus, rumah berarti kan sumbu X-nya ke sini, sumbu Y-nya ke atas. Nah, jarak terhadap sumbu X-nya berarti di sini. Berapa satuan? 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y berarti di sini 6 satuan. Nah, bener ya. Terus pasar adanya di sini. Jarak terhadap sumbu X berarti berapa satuan nih? 2. Terus jarak terhadap sumbu Y berarti ini berapa satuan? 4. Ini sumbu Y. Nah, yang terakhir ada kantor Pemda. Kantor Pemda terhadap sumbu X-nya berapa satuan? Sumbu X kan di sini mendatar. Berarti ini berapa? 5 satuan terhadap jalan X. Terus kalau terhadap jalan Y-nya berapa satuan? 2 satuan. 2 satuan terhadap jalan Y. Nah, gini ya caranya. Lanjut itu ada contoh soal. Contoh soalnya nih, misalkan kita bahas yang nomor 1. Misalkan gambar titik K 2,1 dan hubungkanlah. Berarti kita harus membuat koordinat kartesiusnya dulu. Koordinat kartesiusnya berarti dulu ya. Gini. Terus kita punya gambarkan titik K 2,1. Berarti 2,1 ke sampingnya 2. Terus ke atasnya 1. Nah, di sini. Nah, berarti titik K adanya di sini. Ini titik K. Terus titik L 8,1. Berarti ke sampingnya 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Terus ke atasnya 1. Iya benar. Sini berarti kan. Ini titik L. Titik M 8,7 berarti ke sampingnya 8, ini ke atasnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini nih dia. Ininya di 8. Ini titik M. Terus yang terakhir ada titik N 2,7. Ke sampingnya 2, berarti sini ke atasnya 7. Nah, ini N.
Terus hubungkan dengan garis lurus antara titik K, titik K ke L, K ke L ke M ke N, dan N ke K. Terus bangun datar apakah yang terbentuk? Nah, ini terbentuk bangun datar apa nih kalau dihubungkan? Bangun datar persegi. Ya kan? Persegi atau persegi panjang. Coba kita lihat ke sampingnya ada berapa satuan dari 2 ke 8. 6 satuan. Terus ke atasnya berapa satuan dari 1 ke 7? 6 satuan. Nah, berarti kan 6 satuan sama. Berarti persegi. Kalau misalkan berbeda ininya bukan 6 sama 6 bisa atau 6 sama 5, 6 sama 4 itu berarti namanya persegi panjang. Tuh. Udah, kita bahas nomor 1 saja soalnya. Kita lanjut. Posisi titik terhadap titik acuan, yaitu bisa terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik acuan A, B. Nah, yang terhadap titik asal 0,0 itu kayak biasa, kayak tadi yang udah kita buat. Berarti titik asalnya di sini di tengah-tengah 0,0. 0,0 coba kita lihat titik A. Kalau titik A berarti ke 2 satuan ke kiri kan, 1 2 nih benar. Terus berapa satuan ke atas? 1 2 3 4 5 satuan ke atas. Nah, berarti di sini koordinatnya berarti jadinya kalau ke kiri berarti -2 kalau ke atas positif -2,5. Terus yang titik B ke kanan berapa langkah? 1 2 3 satuan ke kanan. Terus ke atasnya berapa satuan? 1 2 3 4. Berarti 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Berarti koordinatnya 3,4. Terus yang C juga sama, cara menentukannya yang D juga sama, yang E juga sama. Coba kalian buktikan ya. Buktikan sendiri. Lanjut. Nah, kalau yang tadi terhadap titik asal, yang ini terhadap titik acuan yang lain atau A, B. Jadi titik acuannya itu bukan di tengah-tengah. Nah, melainkan bisa di titik yang lain. Nah, kalau di sini contohnya terhadap titik C 1,2. Berarti titik pusatnya ada di sini. Nah, kalian boleh buat garis bantu bilangan kayak gini. Nah, titik C ini berarti sebagai titik 0,0-nya nih. Bukan titik 0,0 lagi gitu. Sekarang coba kita lihat posisi titik A terhadap titik C. Posisi titik A terhadap titik C berarti kan A adanya di sini. Nah, dari titik C berarti berapa langkah ke kiri? 1 2 3. Nah, berarti di sini 3 kan, -3. -3. Terus ke atasnya berapa langkah? 1 2 3. Nah, di sini berarti positif ya kalau ke atas 3. Nah, berarti titik A terhadap titik C itu koordinatnya adalah -3,3. Terus sekarang yang titik B. Titik B adanya di sini. Berarti kalau dari titik C berarti berapa langkah ke kanan? 1 2. Terus ke atasnya berapa langkah? 1 2 juga. Nah, ke kanan 2 langkah, ke atas 2 langkah. Berarti koordinatnya adalah 2,2. Benar. Nah, sekarang kalian coba cek sendiri titik O, D, sama E. Titik O adanya di tengah sini ya, titik D adanya di sini, titik E adanya di sini. Silahkan dicek kembali. Nah, contoh soalnya coba kita lihat di sini ada toko buku, kampus, balai kota, stasiun, apotik. Nah, coba tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan.
Yang A, posisi apotik dan kampus dengan titik acuan balai kota. Berarti titik acuannya balai kota. Balai kota adanya di mana? Di sini, tengah-tengah. Kita mau nyari posisi apotik dulu. Apotik berarti dari balai kota ya. Apotik dari balai kota. Berarti berapa langkah ke apotik nih dari balai kota? Pertama ke kanan 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Berarti positif ya. 4, koma. Berapa langkah ke bawahnya? 1, 2, 3. 3 ke bawah berarti negatif. 4, min 3. Nah, terus kalau kampus, nah kampus terhadap balai kota berarti sini adanya kampusnya di sini. Berarti berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan berarti X-nya positif. Terus berapa langkah ke atas? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti positif juga Y-nya. Jadi posisi kampus terhadap balai kota itu adalah 5,4. Sudah. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Beda lagi titik acuannya, bukan balai kota, berarti kita harus hapus. Nah, sekarang kita lihat yang kedua itu posisi stasiun dan toko buku dengan titik acuan apotik. Dengan titik acuan apotik. Berarti kita buat dulu titik pusatnya di sini. Nah, kita boleh buat garis bilangan, boleh kayak gini, boleh biar gampang. Terus ke stasiun adanya di mana? Di sini kan. Nah, berarti dari apotik ke stasiun berapa langkah ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ke kiri min 6. Terus ke bawah berapa langkah? 1. Nah, kalau ke bawah berarti min 1. Berarti titiknya jadinya min 6,1. Dari stasiun min 6,1. Terus toko buku sekarang. Toko buku adanya di sini. Nah, berarti dia ke kiri juga ya. Kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri berarti negatif min 8. Ini min 8. Terus ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Nah, berarti koordinatnya jadinya min 8,5. Berarti kalau toko buku min 8,5. Nah, sekarang coba yang C kalian buktikan sendiri ya. Titik acuannya stasiun, berarti kalian buat titik acuannya di stasiun. Nah, di stasiun berarti di mana? Di bawah kiri. Sini ya. Berarti kalian buat, boleh garis bantunya, boleh kayak gini. Nah, terus nanti tinggal tentukan posisi kampus sama balai kota. Sudah deh. Sampai sini sudah selesai materinya. Nah, untuk latihan soalnya coba dicek buku LKS-nya ya. Sudah, jika ada yang bertanya nanti silahkan chat langsung saja ke ibu. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.